Manchester United mendekati penandatanganan musim panas ketiga mereka, dengan kesepakatan direncanakan akan terjadi pada hari Sabtu, menurut laporan. Rasmus Højlund telah menjadi nama besar yang beredar di rumor transfer United dalam beberapa pekan terakhir. Penyerang Denmark berusia 20 tahun itu menonjol musim lalu dengan mencetak 9 gol Liga hanya dalam 20 laga. Langkah tersebut memakan waktu berminggu-minggu, dan sekarang berbagai sumber terkemuka mengklaim kesepakatan hampir selesai. Atalanta bahkan telah resmi mengontrak penggantinya, El Bilal Touré, yang menelan biaya 25,7 juta pound. Jurnalis Italia, Alfredo Pedula, yang telah menjadi favorit fans United musim panas ini, sekarang mengabarkan Højlund ke United segera terjadi. Pedula melaporkan kesepakatan Andre Onana dengan akurat. Pedula mengklaim Højlund sudah memiliki kesepakatan dengan United dan tidak sabar untuk mengamankan kepindahannya. Biaya Højlund adalah salah satu yang telah menjadi topik pembicaraan hangat musim panas ini di kalangan penggemar United. Menurut Foot Mercato, kontrak 5 tahun dengan opsi untuk 1 tahun lagi telah disepakati. Selanjutnya, kesepakatan sekarang diperkirakan akan diselesaikan dengan nilai sekitar 55,7 juta pound, ditambah bonus 8,5 juta pound. Kesepakatan itu akan membuatnya menjadi pemain Denmark termahal dalam sejarah. Selain Højlund, MU bisa memperoleh tambahan striker murni lainnya. Mason Greenwood menerima dorongan besar untuk menghidupkan kembali karirnya setelah sponsor utama Manchester United menyetujui dia masuk skuad Erik ten Hag. The Sun melaporkan bahwa Adidas telah memberikan lampu hijau. Pihak mereka setuju untuk kemungkinan Greenwood diintegrasikan kembali ke dalam tim United. Greenwood tentu saja tidak bermain untuk United sejak Januari 2022, ketika dia ditangkap dan kemudian didakwa dengan percobaan pemerkosaan dan penyerangan. Sejak itu, United telah melakukan penyelidikan sendiri atas masalah tersebut. Temuan penyelidikan internal klub diharapkan dapat menentukan apakah sang pemain akan melanjutkan karirnya di Old Trafford atau pergi ke tempat lain. Setelah Atalanta meredam minat mereka terhadap sang penyerang, Setan Merah tidak lagi secara aktif mencari klub untuk meminjamkannya. Dilaporkan bahwa pembicaraan rahasia sedang berlangsung antara United dan Adidas. Sejauh ini, negosiasi ini digambarkan sebagai positif. Publikasi berita selanjutnya menyatakan bahwa keputusan akhir dan konklusi oleh bos United diharapkan dalam beberapa minggu mendatang. Sang pemain sudah kembali berlatih dengan izin pejabat klub, di mana staf mengawasi pemain Inggris itu, dan dia telah berbicara lebih dari sekali dengan Erik ten Hag. Harapan untuk kembali bermain menjadi lebih besar setelah pembicaraan. Harapannya adalah jaminan dari institusi sebesar Adidas. Akan sangat penting dalam memastikan sponsor lain mendukung kembalinya pemain berusia 21 tahun itu. Sumber tersebut juga menjelaskan bahwa opini publik akan diperhitungkan oleh United. Jika juara Inggris 20 kali memilih untuk membawanya kembali, sponsor diharapkan untuk mendukung. Real Sociedad muncul sebagai calon klub baru Donny van de Beek. Klub Spanyol saat ini dalam negosiasi dengan Manchester United untuk merekrut Van de Beek. Ini menurut Noticias de Gipuzkoa, yang menyampaikan bahwa raksasa Spanyol itu tertarik untuk mendaratkan pemain tersebut yang merasa sulit untuk mendapatkan tempat reguler sebagai starter di Old Trafford. Pemain internasional Belanda itu adalah satu-satunya pencetak gol United selama pertandingan persahabatan pramusim baru-baru ini melawan Lyon di Edinburgh. Noticias de Gipuzkoa mengungkapkan bahwa sang pemain menjadi sasaran tawaran dari Real Sociedad yang tertarik untuk mengamankan jasanya secara permanen. Klubnya Imanol Alguacil sangat ingin memasukkan opsi pembelian. Dalam kesepakatan apapun, untuk membawa Van de Beek ke Estadio Reale Arena. Fabrizio Romano juga mendukung laporan ini. Menurutnya Sociedad secara aktif bekerja untuk merekrut Donny van de Beek.
Negosiasi sedang berlangsung tetapi masih belum ada kesepakatan tentang formula kesepakatan dan persyaratan pribadi. Sementara itu Harry Maguire dikabarkan menolak pindah ke West Ham United. Tawaran The Hammers senilai 20 juta pound pun ditolak oleh Manchester United. Menurut The Times, pemain asal Inggris itu ingin bermain untuk klub yang lebih besar dan siap memperjuangkan tempatnya di Old Trafford. Manchester Evening News melaporkan bahwa manajemen klub Old Trafford tidak sepenuhnya menolak Dean Henderson pindah ke Nottingham Forest. Tetapi kekhususan kesepakatan membawa beberapa kondisi baru. MU tampaknya mendukung negosiasi kesepakatan pinjaman yang mengarah pada pembelian sang kiper. Penunda kesepakatan adalah MU menuntut jaminan bahwa pendapatan dari kesepakatan masuk ke pundi-pundi United pada saat jendela transfer Januari ditutup. Para petinggi di United sebelumnya menolak tawaran pembukaan Forest untuk mengambil Henderson dengan status pinjaman dan kemudian mengontraknya berdasarkan sejumlah penampilan. Jelas preferensi United adalah menjual kiper mereka secara permanen. Nottingham Forest menganggap remeh kemungkinan mendatangkan kembali Henderson yang musim lalu mengenakan jersey mereka di City Ground. Menepi dalam waktu lama setelah cedera paha Januari lalu dan operasi berikutnya di bulan Mei, telah membuat Forest melakukan pendekatan yang hati-hati. Meski absen dari lapangan, Henderson telah menjadi peserta aktif dalam sesi latihan pramusim United di Amerika Serikat dengan kemungkinan kembali bermain nyata dalam waktu dekat. United mau mengamankan pembayaran pada pergantian tahun untuk mematuhi peraturan profitabilitas dan keberlanjutan Liga Premier. Transfer yang diselesaikan di jendela musim panas dan musim dingin akan menempatkan United pada pijakan yang kuat terkait kepatuhan. Proposal Forest agar biaya transfer untuk Henderson dipicu setelah 30 penampilan tidak bisa dijalankan dalam pandangan United. Mengingat bahwa klub Liga Premier memiliki 38 pertandingan dalam satu musim, ditambah dengan kemungkinan waktu istirahat untuk pertandingan Liga dan Piala FA, membuat proposisi Forest tidak realistis. Pemilik Forest, Evangelos Marinakis, mengungkapkan niatnya yang jelas untuk mengamankan tanda tangan sang kiper. Setelah kalah di tangan Real Madrid, Erik ten Hag menyatakan semua pemain punya peluang yang sama untuk tampil. Meski mencetak 30 gol terbaik dalam karirnya musim lalu, manajer Belanda tahu betul bahwa dia tidak bisa mengandalkan Marcus Rashford. Sang penyerang akan membutuhkan cadangan mengingat tidak ada pemain lain yang mencetak gol 2 digit di Liga Premier untuk The Red Devils. Rasmus Højlund dari Atalanta tampaknya menjadi pilihan yang lebih disukai manajer, dan meskipun klub Serie A bermain keras, kompromi terkait biaya sudah dekat sesuai laporan. Namun, pemain Denmark itu bukanlah pilihan pertama United, melainkan pencetak gol terbanyak Tottenham Hotspur, Harry Kane. Sekarang, menurut buletin Reading the Game, Setan Merah bahkan telah mempertimbangkan untuk merekrut bintang muda Arsenal, Folarin Balogun. Pemain internasional Amerika datang dari masa pinjaman yang luar biasa dengan tim Liga Prancis Stade Reims, di mana dia mencetak 22 gol yang luar biasa dan memberikan 3 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Dia telah menarik banyak minat setelah menjadi pencetak gol terbanyak keempat musim lalu di Prancis dan sepertinya United juga salah satunya. United memang melihat Folarin Balogun tapi itu tidak terlihat sebagai langkah yang realistis. Jauh lebih mungkin penyerang itu pindah ke Milan, dengan kedua raksasa di Milan tertarik. Arsenal berharap untuk menerima sebanyak 50 juta pound untuk penyerang berbakat itu, yang mencari kepindahan permanen daripada kepindahan pinjaman lainnya. Manchester United akan menyelesaikan tur pramusim mereka di Amerika Serikat pada hari Senin, ketika mereka menghadapi Borussia Dortmund di Las Vegas. Jonny Evans telah bergabung dengan tim utama untuk pertandingan terakhir mereka. Joe Hugel juga telah dipromosikan ke tim utama untuk pertandingan persahabatan terakhir. Ia menggantikan Anthony Elanga yang pindah ke Nottingham Forest dalam kesepakatan 15 juta pound awal pekan ini.
dan Gore akan bergabung kembali dengan skuad senior pada akhir pekan. Dia bergabung dengan kuartet Nathan Bishop, Radek Vitek, Alvaro Fernandes dan Hannibal Mejbri untuk kembali ke tim utama Ten Hag setelah tinggal di San Diego untuk pertandingan West Ham. Amad Diallo adalah pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Madrid pada hari Kamis. Tetapi kehadiran pemain berusia 21 tahun itu di bangku cadangan menunjukkan dia sudah fit kembali setelah mengalami cedera pergelangan kaki melawan Arsenal. Dia terlihat meninggalkan Stadion MetLife dengan kruk tetapi bersikeras pada hari Minggu bahwa itu tidak ada yang serius. Kobbie Mainoo juga menggunakan kruk setelah mengalami cedera, tetapi Ten Hag tidak dapat memberikan pembaruan konkret pada hari Kamis. Kobbie Mainoo memulai pertandingan persahabatan pramusim United melawan Madrid awal pekan ini. Namun, momen untuk dinikmati berubah menjadi masam ketika tabrakan aneh dengan Rodrigo akhirnya memaksa pemain berusia 18 tahun itu keluar dari lapangan. Sekarang, sang gelandang mengirim pesan kepada penggemar United. Produk Akademi Setan Merah itu menulis akan kembali lebih kuat dan dalam waktu singkat. Postingannya mendorong beberapa rekan setimnya di United untuk mengirim pesan dukungan ke Mainoo, termasuk Kapten Bruno Fernandes, Casemiro, Fred, dan Garnacho. Erik ten Hag, yang tidak yakin berapa lama anak muda itu akan absen karena cedera, berharap Mainoo akan segera kembali karena lebih banyak peluang akan datang musim ini.